Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Berikut tata cara dari pelengkapan atau melengkapi usulan proposal program kreativitas mahasiswa tahun 2022. Jadi, langkah pertama adalah kita buka dulu portal dari simbelmawah.kemdikbud.go.id. Kemudian kita pilih login SIM. Kemudian masuk sesuai dengan akun atau user dan password yang Anda punya. Untuk akun mahasiswa ini dibuat oleh operator perguruan tinggi. Jadi silakan bagi Anda mahasiswa tanyakan ke operator perguruan tinggi untuk akun Anda, baik user ataupun passwordnya. Kalau sudah, silakan dimasukkan data usernya, kemudian kita masukkan passwordnya ya sesuai dengan yang didaftarkan oleh operator perguruan tingginya, kemudian isi penjumlahan login. Nah, ketika sudah berhasil ya, di sini ada data Anda selaku mahasiswa, kemudian masuk ke menu pengajuan usulan, pilih identitas usulan. Di sini akan terdaftar ada beberapa judul ketika Anda digabungkan misalkan menjadi dua kelompok yang berbeda. Untuk pengisian kelengkapan data ini harus dilakukan oleh ketua pengusul. Langkah berikutnya ya, kita klik dulu tombol edit ya, klik dulu tombol edit. Seperti ini. Nah, kemudian lengkapi dulu data Anda ya, misalkan data mahasiswa, alamatnya, misalkan saya buat aja Jalan Merdeka nomor 7 Kota Medan. Kemudian nomor handphonenya, silahkan diisi nomor handphone Anda masing-masing. Kemudian nomor telepon rumah jika ada, jika tidak ada boleh dikosongkan. Kemudian email ya, misalkan emailnya adalah ini contoh emailnya saja ya. Ya, silakan sesuaikan dengan email Anda yang aktif yang bisa digunakan. Kemudian masukkan di sini nomor rekening. Jadi nomor rekening di sini disarankan harus Bank BRI, disarankan. Tetapi jika tidak punya akun di Bank BRI, tidak punya rekening di Bank BRI, boleh dari bank yang lain. Yang penting nama yang tertera pada buku tabungan bank tersebut adalah nama dari ketua kelompoknya. Ya, masukkan nomor rekeningnya, dicontoh saja. Kemudian masukkan banknya, misalkan Bank BRI ya, Bank BRI atau Bank Mandiri, dipersilahkan. Nah, nama di buku pemilik rekening harus sama dengan yang tertera di nama pada ketua kelompok. Ini misalkan namanya sama ya, ya harus sama kalau bisa. Kemudian pilih file dari foto atau scanning buku rekeningnya ya. Oke, misalkan ini sebagai contoh ya, ini ada rekeningnya, dipilih saja. Boleh file gambar, boleh file PDF ya. Kemudian disimpan dulu data-data mahasiswanya. Oke, kemudian ya ini sudah disimpan. Kemudian ya di sini ada usulan dananya, berapa besar dananya. Silakan, ini harus disesuaikan dengan proposalnya. Misalkan di sini ada 3 bagian ya, dana yang diusulkan oleh ke Kemdikbud, dana yang dari perguruan tinggi, dana instansi lain. Untuk dana usulan Kemdikbud ini wajib diisi 5-7 juta. Untuk dana perguruan tinggi ini juga wajib diisi maksimal 1.750.000. Dana instansi lain ini boleh ada, boleh tidak ya. Misalkan dana yang diusulkan ke Kemdikbud misalkan adalah 6.950.000. Oke, dihapus dulu 6.950.000. Tidak pakai titik ya. Kemudian dana yang dari perguruan tinggi misalkan 500.000 rupiah, 500.000 rupiah, ini contoh saja. Dana instansi lain tidak ada ya. Kemudian kalau dana instansi lainnya ada, silakan tuliskan di sini nama instansi yang memberikan dananya. Silakan tombol simpan. Oke, ini sudah pas ya, 6.950.000, tidak boleh lebih dari 7 juta dan tidak boleh kurang dari 5 juta. Ini harus sama dengan yang di proposal. Langkah berikutnya adalah silahkan tambahkan data anggota Anda. Ya,
Pada PKM maksimal jumlah kelompok adalah 5 orang. Jadi kalau Anda selaku ketua, maka bisa menambahkan paling banyak 4 orang berikutnya. Oke, klik tombol tambah anggota. Kemudian tentukan program studinya, dari program studi mana untuk anggota Anda. Misalkan di sini sistem informasi ya. Masukkan NIM dari anggota yang pertama. Ini contoh saja. Untuk data anggota ini harus terdaftar di pangkalan data di pendidikan tinggi ya, PDDikti. Dan dia harus sifatnya masih aktif. Kemudian kalau sudah dimasukkan NIM-nya, dicari datanya, sudah muncul namanya, kemudian tombol simpan. Baik, data anggota pertama sudah ditambahkan. Sekarang masukkan data anggota yang lain, tambah anggota kembali. Ya, baik. Masukkan NIM-nya. Misalkan di sini ada. Oke, ini program studinya. Jadi kalau NIM-nya benar tapi program studinya salah, ketika dicari juga tidak akan muncul. Maka pastikan ini benar. Simpan. Baik, sudah. Sekarang tambahkan lagi. Misalkan di sini anggotanya ada 3 ya. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi timnya masing-masing. Kemudian setelah ini ya dicari kembali. Ya, kemudian di tombol simpan. Kalau tidak ditemukan berarti kemungkinan besar NIM-nya salah atau program studinya yang salah. Baik. Nah, di sini ada luaran. Ya, di sini ada luaran. Ini harus diisi. Ini harus diisi. Cara mengisinya adalah silahkan lihat pedomannya. Misalkan ini saya skemanya adalah kewirausahaan ya. Skemanya adalah kewirausahaan. Baik. Ini ya PKM kewirausahaan. Silahkan buka pedoman ya dari kewirausahaan. Kemudian silahkan lihat di bagian luarannya. Ya, silahkan lihat di bagian luarannya. Ya, mungkin untuk mempercepat kita cari saja Ctrl F ya. Luaran. Oke. Oke, ini sudah ada, dapat. Ya, sesuaikan dengan ini ya. Ada kebetulan untuk PKM kewirausahaan ini ada 3 luaran. Skema yang lain nanti bisa berbeda-beda, harus disamakan. 1 laporan kemajuan, 2 laporan akhir, 3 produk usaha. Berarti saya buat di sistemnya ya. Luaran tambahan, luaran, klik tambah luaran. Nomor urut 1 ya. Silakan lihat tadi adalah laporan kemajuan. Oke, laporan kemajuan. Simpan. Ini sudah. Sekarang tambah luaran lagi. Nomor urut 2 adalah laporan akhir. Laporan akhir. Simpan. Kemudian tambah lagi, karena ada 3 tadi ya keluarannya. Yang ketiga adalah produk usaha. Oke, simpan. Oke, ini sudah. Kalau sudah, ya sudah diisi. Baik, kita kembali ke menu tampilan awal. Nah, ini sudah diisi datanya. Sekarang isi data berikutnya adalah pengesahan. Ya, pengesahan. Klik tombol pengesahan. Nah, oke, di sini ada ya. Di sini ada informasi tentang data yang harus pengesahannya. Jadi pengesahan ini tidak boleh diketik manual. Ini sudah by system ya, sesuai dengan data-data yang kita isi tadi sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa kotak ya. Kotak ini harus diisi. Oke, ini jangka waktu pelaksanaan. Ini ya, ini sesuai dengan proposal. Ada berapa jangka waktunya? Apakah 3 atau 4 bulan? Jadi skema PKM itu minimal 3 bulan, maksimal 4 bulan, tidak boleh lebih. Misalkan kita buat 4 bulan. Oke. Kota ya diisi kota Anda, kota tempat Anda mengajukan ini. Misalkan di sini adalah kota Medan. Ya, Medan. Kemudian di sini ada beberapa data ya. Di sini ada nama mahasiswanya. Kemudian ada data dosen pendamping. Oke. Nah, di sini ada menyetujui ya, menyetujui. Yang pertama pembantu dekan. Di sini ada informasi ya. Nah, di sini tugas Anda adalah mengisi siapa yang menyetujui
dari proposal Anda ini. Di sini adalah masukkan yang paling atas ya, karena di sini saya mencontohkan adalah sekolah tinggi STMIK Triguna Dharma. Sekolah tinggi itu pimpinan tertinggi adalah ketua, di mana di bawahnya adalah wakil ketua. Nah, di sini jadi yang paling atas ya adalah nama kaprodi, ketua program studinya. Kebetulan di sini Jekli ini adalah mahasiswa program studi sistem komputer, maka di sini kita buat kaprodi sistem komputer. Jadi di bagian atas itu adalah jabatannya, di bawah adalah namanya. Ya. Jadi di sini kita buat namanya kaprodi sistem komputer adalah Bapak Ardianto Pranata Eskom M.Com. Kemudian masukkan NIDN-nya, NIDN dari Bapak Ardianto. Ya, seperti itu contohnya. Kemudian yang di bawah adalah data pimpinan tertinggi di bidang kemahasiswaan. Jadi kita isi dengan wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan. Ya, dalam hal ini adalah Bapak Purwadi. Contoh saja di STMIK Triguna Dharma, wakil ketua 3 adalah Bapak Purwadi Eskom M.Com. Kemudian ketikkan NIDN beliau. Ini contoh saja, karena saya sudah tidak hafal berapa NIDN-nya ya. Nah, kalau sudah diisi di sini, yang diisi tadi adalah lama waktu berapa bulan, kota, kemudian nama kaprodi. Ini sesuai dengan kaprodi masing-masing ya. Misalkan kalau di STMIK Triguna Dharma, kaprodi sistem komputer adalah Bapak Ardianto Pranata. Kaprodi sistem informasi adalah Bapak Puji Sari Ramadan Eskom M.Com. Masukkan NIDN mereka masing-masing. Kemudian yang di bawah ini harus sama ya, wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan ya. Kalau di STMIK Triguna Dharma saat ini tahun 2022 diduduki oleh Bapak Purwadi Eskom M.Com. Lalu masukkan NIDN dari wakil ketua 3 tersebut. Kalau dia berupa PNS, silakan masukkan nomor induk pegawainya. Silakan konfirmasi sama yang bersangkutan. Kalau sudah, klik tombol simpan. Ya. Oke, di sini sudah terisi ya. Sudah berhasil disimpan, sudah terisi dia. Baik, kita kembali. Kemudian kalau sudah mengisi data, mengisi pengesahan, langkah berikutnya adalah upload proposalnya. Klik tombol proposal. Ya, di sini tugas kamu adalah pilih proposal dalam bentuk PDF. Ya, yang harus diperhatikan adalah nama dari filenya. Jadi contohnya sebagai contoh, ya, di sini saya punya proposal. Nah, ini salah karena di panduan ya dikatakan bahwa untuk usulan nama proposal ketika di-upload ya, menggunakan format tertentu. Ya, ini contoh ya. Nama ketua underscore nama perguruan tinggi baru nama skemanya. Jadi nama filenya tidak boleh seperti ini. Ya, PKM Jekli itu tidak boleh. Diganti ya menjadi nama ketuanya Jekli, harus nama lengkap ya, harus nama lengkap. Kita lihat dulu namanya, tadi saya lupa. Ya, nama lengkap dari si ketua ya, Jekli Heri Yanto Zai. Ini contohnya ya. Tadi di sini. Ini kita ganti. Jangan pakai spasi, boleh gini saja, huruf awal katanya saja yang besar. Oke. Nah, kemudian underscore ya, underscore nama perguruan tingginya STMIK Triguna Dharma, underscore nama skemanya PKMK atau PKMPI, PKMKM, sesuai ya, di enter. Baik, ini yang nanti harus diupload. Nah, kembali ke sistemnya tadi ya, kembali ke masalah identitas usulan, kemudian klik tombol upload proposal ya, choose file, cari gimana tadi file proposalnya sudah namanya sudah dirubah ya, yang ini seperti ini diklik, pilih open, kemudian di-upload. Oke,
Nah, kemudian verifikasi ini untuk memastikan bahwa dari file PDF itu terbaca. Kalau di sini nanti tidak muncul, berarti ada masalah dengan file PDF-nya. Perbaiki file PDF-nya, mungkin salah ketika mengkonvert dari Word ke PDF. Jadi ini hanya untuk memastikan bahwa file PDF-nya itu terbaca. Jadi dia akan mengacak dari semua halaman itu, di halaman keberapa itu akan dibaca. Seperti itu ya. Kalau sudah muncul seperti ini, sudah berhasil terbaca, simpan. Oke, sudah berhasil disimpan, maka prosesnya sudah selesai. Jadi 3 tahap ya. Pertama adalah pengeditan data, kemudian pengesahan, kemudian upload proposal. Nah, ini adalah bukti bahwa proposal itu sudah diupload. Langkah selanjutnya adalah silakan konfirmasi dosen pendampingnya untuk divalidasi persetujuan proposalnya. Ya, baik, mungkin ini saja. Terima kasih. Jumpa di video yang berikutnya.